Tak berbeda jauh dengan Teguh Wisnu, hidup Oki Setiana Dewi pasca menjadi istri Ori Fitrio atau Rio makin berwarna. Hadirnya sosok suami dalam kesehariannya membuat Oki begitu mendambakan sebuah keluarga kecil yang ia impikan. Suasana bulan madu yang masih mewarnai kehidupan rumah tangga Oki dan Rio membuat Oki berharap bisa segera memiliki anak. Tidak tanggung-tanggung, Oki berharap bisa mendapat anak kembar 4 sekaligus. Bang Rio banyak pregnancy. Ini kemauan istri, jadi harus kita ikuti. Seperti kalau saya emang ikut aja ya. Persiapannya gini, sekarang studionya lagi di set, ini fotografernya. Kalau dari kita konsepnya itu basic ya. Kalau untuk maternity itu biasanya lebih ke yang warna-warna nude gitu, yang lebih cerah gitu loh. Ya. Secerah wajahnya Bang Desta. Terima kasih. Saya lupa, dia lagi di make up nih, kita lihat lagi rambutnya lagi. Halo. Iya, bagus ya. Ikut acara TV juga? Iya. Udah rencana sih dari jauh-jauh hari. Jadi emang kan alhamdulillah aku udah mau masuk 8 bulan. Jadi memang itu niat kita buat bikin pregnancy. Terus dari trimester pertama, trimester kedua itu emang aku foto perut aku. Jadi kayak buat dokumentasi gitu. Sebagai calon orang tua, Desta dan Caca sudah tak sabar untuk segera menimang sang jabang bayi yang rencananya akan lahir pada pertengahan bulan Maret mendatang. Demi hasil terindah foto pregnancy ini, setidaknya Caca mempersiapkan 3 buah baju berwarna soft untuk menunjang penampilannya. Sejumlah gaya pun mereka peragakan dalam sesi pemotretan kemarin. Desta yang awalnya menunjukkan aksen kocak di setiap gayanya, lama-kelamaan mulai terbiasa hingga aksen natural dan kemesraan pasangan ini akhirnya dapat terbingkai indah dalam jepretan sang fotografer. Sekarang saatnya untuk foto sesi berdua. Kita lihat aja nanti seperti apa gaya saya. Enggak. Di balik kekompakan Desta dan Caca saat foto pregnancy, ternyata Desta menyimpan sebuah rasa kekhawatiran. Pengalaman buruk beberapa bulan lalu saat Caca hamil untuk kali pertamanya yang berbuntut pada keguguran membuat Desta cemas jika Caca akan mengalami kelelahan saat foto pregnancy. Apakah kekhawatiran ini yang membuat Desta terlihat lebih sensitif dan cepat naik darah? Atau Desta stres menghadapi kebiasaan baru istrinya saat hamil? Juga ngerasa nggak sanggup di 3 bulan awal. Iya, itu parah banget. Itu malas pergi, malas kemana-mana. Di tempat tidur mulu kerjaannya. Udah gitu nggak pernah mandi lagi. Jarang mandi. Itu parah banget. Kayak orang sakit kan, dia di kasur. Sampai dikasih tahu sama mama juga kan. Hamil tuh bukan penyakit. Hamil tuh dibawa simbang gitu-gitu. Kalau gue sih lebih senewan ya, karena emang bawaannya jadi cemas, gampang cemas, jadi gampang emosian sama orang gitu. Nggak tahu kenapa nih bawaan nggak tahu kenapa, mungkin apa lebih gampang panik, jadi kebawa ke faktor psikologis dari diri gue sendiri gitu. Di Caca sih nggak ribet ya, nggak pernah ribet yang parah. Cuma sekarang makannya banyak banget. Ini yang agak sedikit kewalahan karena bisa-bisa jam 12 itu dia tiba-tiba pengen makan, tiba-tiba setengah jam kemudian bisa lapar lagi. Ini yang Kebahagiaan untuk bisa segera menjadi ayah dan bunda membuat Desta dan Caca telah menyiapkan 3 buah nama bagi calon anaknya. Walau Desta dan Caca masih ingin memberi teka-teki soal jenis kelamin buah hati mereka, setidaknya Desta memberi bocoran seputar nama yang akan diberikan pada anaknya kelak. Kabarnya, sebagai penggila klub bola asal Inggris Liverpool, Desta akan memberi embel-embel atribut klub bola favoritnya itu pada nama anaknya. ini hasil karya kita bersama. Apa? Kalau dari gue sendiri pengennya tuh cowok. Kalau Caca dulu pengennya cewek. Jadi memang kita berdua berbeda. Kalau cowok ada bolanya, kalau cewek juga bisa dibolain. Gitu. Kita bola-bolain Iya, aja. tergantung, ntar lah. Tadinya sih memang mau dihubung-hubungin dengan bola, karena waktu bikinnya ini ternyata pas Liverpool datang juga pas lagi ke Jakarta gitu. Jadi mau dihubungin cuman apa gitu. Cuma nggak tahu ya, belum nemu juga sih yang benar pas banget. Ada 3 kandidat, cuma ada satu ada bola-bolanya, satu nggak ada. Terus jadinya juga pas bulan puasa. Iya, jadi. Iya.
Perbuatan itu dilakukan pas bulan puasa, pas siang-siang. Nggak usah dikasih Enggak, tahu. buat siang-siang juga, nggak mungkin kan puasa. Dalam hitungan beberapa pekan lagi, harapan Caca untuk menjadi wanita sempurna akan segera terwujud. Sejumlah persiapan menyambut sang jabang bayi juga sudah dilakukan, termasuk rumah yang kini masih dalam proses pengerjaan, juga ngebut digarap agar bisa menyambut buah hatinya. Lantas, bagaimana persiapan Desta dan Caca menghadapi proses persalinan yang tidak hanya membutuhkan tenaga, tapi juga nyawa? Caca kuat karena dia maksudnya Yang orangnya, penting gue setahu kuat gue dia sih. tuh orangnya kuat gitu. Harus kuat sih. Di usia yang dia yang relatif muda ini dia orang yang sangat kuat. Ya pokoknya inget aja lah, maksudnya emang cewek kan kodratnya juga Malah lebih dikit. rapuh gue sebetulnya kalau apalagi kalau nanti mungkin pas kelahiran lebih nggak kuat gue kali. Mudah-mudahan sih enggak ya, mudah-mudahan gue kuat. Tapi yang pasti Caca sih gue yakin insya Allah kuat. Kalau nggak ada halangan suatu apapun dia akan kuat. Amin. Pasti gue akan selalu mendampingi lah. Nggak mungkin enggak. Karena ya anak pertama juga, anak kedua, anak ketiga juga pasti gue damping. Terima kasih sudah kesetiaannya bersama-sama kita. Nanti kita akan lihat hasil fotonya seperti apa. Terima kasih pemirsa Seleb on Cam. Dah. Pemirsa Seleb on Cam, tak terasa kita sudah sampai di penghujung acara. Sebagai kabar penutup, aktor tampan yang juga suami Shirin Sungkar, Teguh Wisnu, tergetar hatinya saat menengok anak-anak korban banjir di wilayah Jakarta Barat kemarin. Banyaknya anak-anak yang mesti tinggal di pengungsian lantaran rumah mereka masih terendam banjir, membuat Wisnu rela memberikan sebuah hiburan yang mampu membangkitkan semangat dan mental anak-anak. Bermodalkan kemampuan aktingnya, Wisnu akhirnya berperan sebagai pendongeng. Kisah si kelinci dan kura-kura dipilih Wisnu sebagai hadiah untuk anak-anak. Yang ada di pengungsian, kasihan lah selama ini mereka hidup di pengungsian berapa lama. Jadi Mari kita bersama-sama berdoa semoga kita semua yang ada di sini ditempatkan di surganya Allah yang paling tertinggi bersama Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Adik-adik tahu kelinci nggak? Tahu kura-kura nggak? Tahu beneran? Kura-kura emang seperti apa? Hah? Bulat. Emang bola? Kelincinya yang menang. Karena apa? Karena dia fokus sama garis finishnya. Saudara-saudaraku, kita lihat sekarang banjir di mana-mana. Di Jakarta salah satunya. Kita lihat saudara-saudara kita banyak yang mengungsi karena banyak kebanjiran. mungkin kalau misal saya bisa berbagi kebahagiaan ataupun berbagi hiburan sama mereka dengan cara seperti ini. Ataupun dengan yang lain gitu. Jadi masing-masing punya caranya masing-masing, tapi insya Allah tujuannya memang untuk ya untuk yang baik gitu. Dengan kedatangan saya dan tim ACT, insya Allah jadi bisa menghibur mereka juga. Dan salah satunya adalah bisa memberikan edukasi bahwa salah satu banjir yang terjadi karena ini loh gitu. Yang mudah-mudahan bisa bermanfaat untuk teman-teman dan saudara-saudara kita yang ada di sini. Berada di antara kerumunan anak-anak memang membuat Wisnu canggung. Walaupun terbiasa menghadapi kamera dan sering berperan sebagai sosok orang tua, entah mengapa saat bertatapan langsung dengan anak-anak korban banjir, nyali Wisnu mendadak ciut. Benarkah tidak pedenya Wisnu ini lantaran ia berharap untuk bisa segera menjadi seorang bapak? Oh banget. Doain lah insya Allah ya. Saya dengar dari tim ACT bahwa memang banyak anak-anak di sini, ada tim pendongengnya juga ya. Ya saya juga jadi ikut, oh siapa tahu saya bisa dongeng, tapi walaupun tidak sebagus tim pendongeng dari ACT gitu. Jadi ya saya hanya datang, saya menghibur gitu. Saya coba menceritakan suatu hal yang memang insya Allah bermanfaat untuk mereka juga. Dan di akhir ya saya bilang, tadi nggak tahu nih mereka udah janji nih sama saya nih. Saya bilang mereka berjanji kalau nggak mau buang sampah sembarangan lagi. Kalau ada yang mau sampah sembarangan lagi akan dikasih tahu juga orang yang buang sampah tidak boleh buang sampah sembarangan, itu tidak baik, itu dosa gitu. Tak berbeda jauh dengan Teguh Wisnu, hidup Oki Setiana Dewi pasca menjadi istri Ori Fitrio atau Rio makin berwarna. Hadirnya sosok suami dalam kesehariannya membuat Oki begitu mendambakan sebuah keluarga kecil yang ia impikan. Suasana bulan madu yang masih mewarnai kehidupan rumah tangga Oki dan Rio membuat Oki berharap bisa segera memiliki anak. Tidak tanggung-tanggung, Oki berharap bisa mendapat anak kembar 4 sekaligus. Bang Rio banyak melakukan hal-hal yang pertama dalam hidupnya, dan aku pun mendapatkan yang pertama. Mudah-mudahan ini nggak di awal-awal pernikahan doang ya, insyaallah mudah-mudahan, kitanya baik-baik saja sampai akhir hayat nanti insyaallah gitu. Karena kan kita kemarin-kemarin kan memang
kita nggak pacaran gitu kan. Jadi sekarang tuh masa-masa yang, masih seru-serunya pegangan tangan terus kemana mana masih ngobrol banyak hal gitu. Jadi bener-bener yang kayak orang pacaran aja, yang seru lah, masih masa-masa yang manis, masih belum ada berantem-berantem nih, masih 3 minggu masih lempeng aja. Oki memang beruntung memiliki suami yang kerap memanjakan dengan kucuran kasih sayang. Walaupun hari-hari mereka selama ini dianggap sebagai masa bulan madu, faktanya pasangan ini belum melakukan liburan bulan madu mereka. Apakah kunjungan mereka ke Mekah Al-Mukarramah bulan Februari ini juga dimanfaatkan untuk menebus bulan madu yang tertunda itu? Kalau ditanya ini bulan madu ya, menurut Oki dan Bang Rio itu setiap hari ya bulan madu dimanapun itu gitu. Jadi, mau di Jakarta kek, mau di mana kek, namanya pengantin baru ya dunia serasa milik berdua aja gitu. Jadi ya kalau dibilang bulan madu ya kapan kapan aja, masa awal-awal pernikahan ini ya masih indah-indah, masih, segala sesuatu masih yang manis-manis. Cuma entar malam nih aku udah janjian sama Abang, "Bang, entar malam kita itu yuk, saling saling cerita satu sama lain mengenai sejarah Mekah Madinah," gitu. Jadi ketika kita mendatangi satu tempat-tempat kita mengetahui itu, "Oh ini begini ini begini ini begini." Jadi kita lebih banyak ke yang memang kan ini bukan umroh pertamaku dan ini bukan umroh pertamanya Bang Rio, tapi ini umroh pertama kita berdua gitu kan. Nggak masalah aku sekalian beribadah, sekalian bersilaturahim, aku juga udah kangen dengan teman-teman aku. Aku pernah ada satu kejadian yang tidak pernah aku lupakan bahwa aku pernah sharing di sekolah Quran, yang isinya orang-orang Arab semua dan mereka mengatakan bahwa, "Saya mencintai kamu karena Allah, kembali lagi ke sini nanti kalau udah punya suami ya," gitu. Jadi aku pengen ngajak suami aku untuk ketemu sama mereka-mereka. Cinta tidak hanya perkara tentang dua orang yang tengah kasmaran, tapi tentang bagaimana menjaga cinta untuk selalu berada di tempatnya hingga tetap bersemi menjadi sebuah tantangan bagi mereka yang sungguh-sungguh tengah mencinta.